dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kali ini. Mari setiap jemaat Tuhan persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan mulai persekutuan ibadah kita hari ini. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, awal bulan September ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
lagi masuk dalam penyembahan. Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur, mari datang kepada Tuhan dengan hati menyembah. Yesus kami puja. Berdiri
kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan ini dapat menguatkan, dapat menuntun hidup kami untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah belajar untuk bersyukur. Saudara, bersyukur adalah suatu ungkapan hati yang tulus yang kita ungkapkan kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah sebuah pilihan dan bukan paksaan. Ketika kita bangun pagi, kita dapat memilih untuk bersyukur dan bersuka cita sepanjang hari itu. Ataukah kita dapat memilih untuk tidak bersyukur dan sepanjang hari itu kita bersungut-sungut. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi jika kita membuat kesalahan dan mengizinkan keadaan-keadaan sulit menahan kita untuk bersyukur, maka kita akan kehilangan berkat Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, kalau kita melihat bagian ini, ketika Yesus didatangi oleh 10 orang kusta, saudara tahu penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Dan penyakit ini membuat penderitanya harus dijauhkan dari keluarga, dari sahabat-sahabatnya. Bahkan mereka harus diasingkan. Di dalam Imamat 13, khususnya pada ayat yang ke-45, dikatakan bahwa orang yang kena kusta harus berpakaian cabik-cabik. Rambutnya harus dibiarkan terurai. Mereka harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis," ketika mereka lewat. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar teriakan mereka menjauh dari tempat itu. Saudara, ketika saya membaca dan meneliti tentang penyakit kusta ini, ternyata penyakit kusta itu hampir sama dengan penyakit COVID pada masa kini, di mana orang yang terkena penyakit COVID harus dijauhkan dari keluarga, dari sahabat, bahkan mereka harus diisolasi. Kita tidak boleh berdekatan dengan mereka. Itu sebabnya saudara, ketika ke-10 orang kusta itu, mereka tidak berani dekat kepada Yesus. Mereka hanya berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara, mereka berteriak dengan sepenuh hati. Mereka berteriak dengan sungguh-sungguh
sungguh-sungguh karena mereka tahu hanya Yesus yang dapat menolong mereka. Karena mereka tahu hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menyembuhkan mereka. Dan ketika Yesus mendengar teriakan itu, Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Saudara, kenapa harus para imam? Rupanya pada waktu itu imam adalah orang-orang yang dapat secara resmi menyatakan bahwa orang kusta sudah sembuh dari penyakitnya. Itu sebabnya Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada para imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mujizat itu terjadi. Ketika mereka taat kepada Tuhan dan mereka mulai melangkah di tengah jalan, Yesus menyembuhkan mereka. Ke-10 orang itu sembuh. Dan ketika mereka sembuh, hanya 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, di manakah 9 orang yang sudah sembuh? Mengapa mereka tidak kembali untuk mengucap syukur? Saudara, melihat kisah ini, saya ingin kita belajar untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Yang pertama, mulailah menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, ketika orang Samaria itu sadar bahwa dia telah disembuhkan, hal pertama yang ia lakukan adalah kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu dia tidak berhenti di situ. Lalu firman Tuhan mencatat, dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yesus berkata, "Mengapa hanya orang asing ini saja yang kembali untuk mengucap syukur?" Yesus menyebut orang Samaria ini adalah orang asing. Mengapa? Karena orang Samaria adalah keturunan orang Israel yang telah kawin campur dengan para pendatang, sehingga mereka tidak berdarah Israel murni. Tetapi saudara lihat, justru orang asing inilah yang tahu mengucap syukur. Mengapa? Karena dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, saya teringat satu kisah yang dicatat di Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Ketika Yesus sedang makan, dia didatangi oleh perempuan berdosa. Dan perempuan itu duduk di kaki Yesus sambil membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Tidak sampai berhenti di situ. Dia lalu menyeka kaki Yesus menggunakan rambutnya. Setelah itu dia mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi. Perempuan itu adalah perempuan berdosa. Dan ketika semua orang melihat hal itu, mereka bertanya-tanya, mengapa Yesus mengizinkan perempuan berdosa datang mendekati dia? Saudara, Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka pada waktu itu. Dia berkata seperti ini, jika ada 2 orang yang berhutang, satunya 500 dinar dan yang satunya 50 dinar, karena mereka tidak sanggup membayar, maka orang yang memberi hutang berkata kepada mereka bahwa hutang kedua orang itu lunas. Pertanyaannya, siapakah yang paling bersyukur di antara kedua orang tersebut? Kita semua pasti menjawab bahwa orang yang hutangnya paling banyak, yang paling banyak bersyukur. Saudara, itulah gambaran hidup kita sebenarnya. Kita adalah orang yang berhutang,
kepada Yesus. Kita seharusnya dihukum karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, disalibkan, mati, dan bangkit bagi kita. Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Karena apa? Dia menganggap kita orang-orang yang berharga. Kita orang-orang yang istimewa di hadapannya. Sehingga Dia mau mengutus anaknya untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Bukankah ini mujizat yang luar biasa? Lebih dari hanya sekedar kesembuhan penyakit kusta. Saudara, ketika kita mulai menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tidak bersyukur. Saudara, jangan pernah lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki, semuanya adalah milik Tuhan. Dia hanya menitipkan kepada kita. Jika hari ini kita berhasil, jika hari ini kita begitu diberkati, jika hari ini kita menikmati segala hal yang baik, ingatlah bahwa itu hanyalah titipan Tuhan di dalam kehidupan kita. Suatu kali kelak saya dan saudara harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mulailah melihat kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang kusta semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Saudara, pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan biasa. Tetapi jika kita mencerna lebih dalam, maka kita akan mengerti bagaimana hati Yesus yang sebenarnya. Yaitu Yesus ingin kita yang sudah mengalami kebaikannya belajar untuk mengucap syukur. Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin ke-9 orang itu tidak kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi itulah kenyataannya. Sesungguhnya banyak di antara kita yang bersikap seperti 9 orang itu. Kita hanya mau bersyukur kalau hal-hal besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hanya hal-hal sepele, maka kita menganggap itu biasa dan tidak perlu mengucap syukur. Mengapa? Karena seringkali kita lebih berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kita lupa berfokus kepada apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Hari ini, mulailah untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan sekecil apapun menurut pandangan kita. Dan mulailah untuk bersyukur kepada Tuhan. Misalnya ketika kita bangun pagi dan bisa menghirup udara yang segar dengan gratis, bukankah itu anugerah? Saudara, banyak orang yang ada di ICU yang harus mengeluarkan uang hanya untuk bisa menghirup udara. Ketika kita masih memiliki orang tua, kita seharusnya bersyukur karena banyak anak-anak di panti asuhan yang tidak punya orang tua. Ketika kita masih memiliki keluarga, kita yang mendukung kita, yang mendorong kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, kita harusnya mengucap syukur untuk mereka. Karena banyak orang yang hanya hidup sebatang kara,
ingat seorang anak berusia 8 tahun. Ketika anak ini di rumah karena orang tuanya tidak menginginkan dia, orang tuanya hanya menaruh dia di rumah, meninggalkan dia seorang diri, lalu mereka pergi jauh dan seolah-olah membiarkan anak itu mau mati atau apa, mereka tidak peduli. Mereka meninggalkan anak itu seorang diri. Anak itu tidak makan beberapa hari. Lalu tetangganya melihat dia dan mereka datang bertanya kepada anak itu. Anak itu bernama Alejandro. Lalu mereka bertanya, apa yang terjadi kepada engkau, anak? Lalu dia katakan, orang tuaku tidak menginginkanku. Mereka membiarkan saya seorang diri seperti ini. Mereka semua pergi meninggalkan saya. Mereka menginginkan saya untuk mati. Betapa menyedihkan seorang anak ditinggalkan oleh keluarganya hanya karena keluarganya tidak menginginkan anak itu. Saudara, kita harus bersyukur kalau kita masih memiliki keluarga. Dan ketika tetangga itu bertanya kepada anak itu, apa yang engkau inginkan? Dia hanya katakan, saya hanya ingin punya keluarga. Sangat menyedihkan, saudara. Untuk hal-hal kecil di dalam hidup kita, kita harus selalu mengucap syukur. Ketika kita masih bisa bekerja, mendapat penghasilan setiap bulan, kita harus bersyukur. Karena banyak orang yang di PHK dan tidak bisa menerima penghasilan setiap bulan. Ketika kita membutuhkan makanan dan Tuhan mengirimkan orang untuk memberkati kita dengan makanan, kita harus mengucap syukur. Karena banyak orang yang tidak bisa makan. Saudara, kita juga harus bersyukur untuk orang-orang baik yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak hal yang patut kita syukuri dari hidup ini. Jadilah orang yang tahu untuk bersyukur kepada Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita tidak perlu menunggu segala sesuatu menjadi sempurna di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, di dalam segala hal yang kita lakukan. Baru kita mengucap syukur. Kita tidak perlu menunggu hal itu. Tetapi mulailah dari hal-hal kecil di dalam hidup kita. Mulailah mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saudara, di dalam pertama Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan tidak katakan mengucap syukurlah ketika keadaanmu baik. Tidak, saudara. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu berarti bahwa keadaan baik atau keadaan tidak baik, kita harus tetap mengucap syukur. Ada amin, saudara? Saudara, jadilah puas dengan keadaan kita. Dan jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Saudara, banyak orang hari ini kurang bersyukur. Mengapa? Karena dia membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika orang lain memiliki sesuatu, dia lalu katakan, wah, saya harus punya seperti orang itu. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Saya teringat ilustrasi yang Pastor Adi pernah katakan, khotbahkan kepada kita ketika seseorang itu dia naik sepeda, lalu dia melihat orang yang naik motor. Dia berkata bahwa, aduh senangnya kalau bisa punya motor. Ketika dia punya motor dan dia lihat orang yang naik mobil, dia bilang, waduh senangnya kalau bisa naik mobil. Saudara, orang seperti ini tidak pernah puas dengan kehidupannya. Saudara, hari ini saya mau kita semua belajar untuk puas, belajar untuk bersyukur setiap hari untuk segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. Seringkali orang katakan rumput tetangga lebih hijau. Saya mau katakan hari ini,
Siapa tahu rumput itu adalah rumput palsu. Jalanilah kehidupan kita sendiri. Masih banyak orang yang menginginkan bisa hidup seperti kehidupan kita pada hari ini. Jadi mulailah belajar bersyukur untuk hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Allah selalu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dengan kata lain, bahwa Allah bekerja dalam segala situasi yang baik dan juga yang buruk untuk membuat kita bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ketika kita mulai melihat kebaikan Tuhan setiap hari, maka dengan sendirinya setiap pengeluhan, semua kekecewaan, semua kesedihan, semua persungutan perlahan-lahan mulai berkurang di dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Saudara, belajarlah untuk bersyukur tanpa peduli apapun yang sedang kita alami. Mungkin situasi tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Masalah datang silih berganti, atau mungkin kita sedang mengalami musim yang buruk. Ingatlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Dia akan selalu menolong saya dan saudara untuk melewati situasi-situasi yang sulit. Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara, Dia sedang mengarahkan kita, bahkan ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara, kita tidak akan pernah mengerti segala sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Hanya yang perlu kita ingat, mulailah kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan mulailah belajar mengucap syukur setiap hari untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang mengingatkan, yang meneguhkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan, di dalam segala hal yang mereka kerjakan, di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka doakan hari-hari ini, Tuhan Engkau jawab di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap situasi yang sulit akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mengasihi Engkau. Hamba minta Tuhan berkati semua umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Haleluya. Semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya sangat percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita yang mendengar firman Tuhan, kita juga mentaati dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi bagi Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan penuh kerelaan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat mentransfer setiap persembahan ke rekening gereja yang akan disampaikan di dalam pengumuman. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman
Mari kita perhatikan bersama-sama. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali di ibadah online yang bisa diakses di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja dan ibadah online, Bapak Ibu Saudara jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di hadapan Anda. Bagi anak-anak sekolah minggu UC Kids bisa bergabung dalam UC Kids Online di channel YouTube Unlimited Church. Terima kasih dan damai sejahteranya dilimpahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah Raja kami. Engkau yang layak kami puja dan kami sembah. Setiap lidah, setiap lutut, setiap suku dan bangsa akan datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang telah menjadi juru selamat manusia, dan hanya melalui Engkau kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat persekutuan hari ini. Tuhan telah menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Kami telah diteguhkan oleh firman-Mu. Kami telah dijamah. Kami telah disembuhkan, dipulihkan oleh lawatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Umat Tuhan yang kekasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bentangkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turut memberkati setiap umat di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan,
dan bisnis umat Tuhan, studi serta pelayanan, kesehatan, relasi serta keuangan, dan apapun yang umat Tuhan kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan berjanji untuk menyertai, memberkati dan membuatnya berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan